Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Nah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Nah, bersama-sama kita sudah ada nih di tengah-tengah kita Bapak Adi Sanusi, seorang narasumber kita pada kali ini ya. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat. Alhamdulillah juga waktunya bisa ya, waktu Betul. sangat sibuk sekali kayaknya ya. Sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa ya. Jadi Pak Adi, kali ini kan kita ingin membahas atau ibaratnya membedah lebih banyak mengenai era Kartini ya. Baik. Raden Ajeng Kartini ya tentunya. Jadi di sini kita tadi bahasanya adalah bagaimana cara atau bagaimana era Kartini ini memberikan pengaruh pada dunia pendidikan. Kita lanjut aja ya. Pak Adi mungkin bisa dijelaskan. Sebetulnya kan kita mungkin banyak di sini juga yang ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Pasti banyak ya, khususnya bagi anak-anak muda yang memang yang kita tahu bahwa sosok ini kan sangat penting ya gitu. Betul. Nah, mungkin kita ingin tahu, ingin lebih dekat, ingin lebih memahami siapa sih beliau itu. Terkait apa yang disampaikan oleh Bapak Mifta ini yang luar biasa tadi, dari pertanyaan pemantiknya itu yaitu ingin mengetahui biografi Raden Ajeng Kartini ini. Jadi Bapak Ibu semuanya, Raden Ajeng Kartini ini lahir di Mayong, Jepara 1 April 1879. Jadi ayahnya adalah seorang patih yang diangkat menjadi Bupati Jepara, dan ibunya yaitu bernama M.A. Nyansira adalah putri Nyai Hajah Siti Aminah dan Kiai Hajah Madirono. Beliau ini berarti termasuk berdarah biru ya. Kalau kita lihat dari siapa orang tuanya, berarti beliau ini adalah Betul. oke. Betul. Dilihat dari latar belakang orang tuanya, saat itu bergelar seperti haji itu sangat luar biasa ya, dan menjadi panutan. Tidak semua dalam Sembarangan. Betul. tidak sembarangan Dan ya. tidak semua Karena juga. konteksnya pada masa itu kan ya intinya negara betul. Indonesia sedang pada posisi terjajah Betul. ya, betul ya. Ya, dan era Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara. Betul. Sampai usia 12 tahun, Kartini bersekolah di ILS, yaitu Europa Large School. Oh, oke. Nah, ini adalah sekelumit tentang biografinya era Kartini. Mungkin seperti itu, Pak Mifta. Oke. Jadi tadi beliau itu sempat bersekolah di ILS ya. Betul. Nah, kalau misalkan sekolah di sana, apalagi dengan konteks pada masa itu ya, pada masa masih penjajahan nih, berarti beliau juga sangat mampu berkomunikasi dalam bahasa. Nah, betul. Gimana? Dalam bahasa, ternyata hasil dari bersekolah di ILS ini, Kartini itu sudah bisa berbahasa Belanda. Dan kita temukan dari buku-buku, koran, majalah Eropa, Kartini ini ternyata tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa, dan sehingga timbul keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Dan saya dapat sedikit tambahan informasi terkait kenapa beliau ini dalam bahasa sungguh luar biasa, karena didukung sekali sama keluarganya, terutama sama kakaknya kalau tidak salah ya. Kakaknya. Betul. Oke. Nah, tadi kalau kita lihat dari bahwa koran, majalah-majalah itu adalah majalah-majalah yang berbahasa Belanda tentunya ya. Jadi dengan kemampuan beliau yang mampu berbahasa Belanda justru memudahkan beliau untuk mendapatkan inspirasi tadi ya. Betul. Nah, Seorang pribumi gitu. seorang pribumi pada masa itu kan gitu, dimana mungkin kebanyakan masyarakat pada saat itu memang tidak terlalu mendapatkan inspirasi lebih ya. Nah, kalau misalkan kita melihat bahwa tadi terinspirasi dari bagaimana wanita-wanita yang ada di Eropa, Betul. mungkin dari masalah gaya hidup, pola Jelas. pikir kan gitu. Apakah itu yang menjadi, apakah ada yang tadi kan terinspirasi, seperti apa inspirasi yang didapat dari hal tersebut? Ya, baik.
mengenai inspirasi beliau sendiri, yaitu beliau perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita yang saat ini kita seringkali digaungkan dan didengar ya, emansipasi wanita era Kartini itu kan ya. Tapi beliau juga ternyata banyak menyoroti masalah sosial umum, dan era Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Jadi sekupnya itu ingin tidak hanya di ranah wanita saja, tapi ternyata ranah umum pun dia gali terus menerus, dan ini berkat modalnya beliau di dalam penguasaan bahasa tersebut. Oke. Pak Adi, tadi kan bicara masalah emansipasi ya. Maksud saya gini, orang itu banyak pasti mengenalnya era Kartini emansipasi kan gitu ya. Tadi Pak Adi bilang seperti itu. Nah, sebetulnya kalau tadi menginspirasi dari teman pena ya, mungkin dapat diceritakan seperti apa Pak? Ya, terkait tadi yang sudah kita gaungkan ya secara tidak langsung, bahwa emansipasi wanita. Ternyata ada yang melatar belakangi hal tersebut. Pertama yaitu bahwa pendapat era Kartini mengenai kaum perempuan mempunyai andil besar dalam memajukan peradaban bangsa. Bukan hanya sekedar angan-angan kecil, namun sebuah cita-cita besar menurut era Kartini. Makanya beliau sangat berjuang dan luar biasa. Dan pada saat itu yaitu feodalisme dan kolonialisme yang sangat merugikan kaumnya. Dan inilah yang menjadi kegundahan yang beliau tuangkan, sehingga bangsanya menjadikan titik awal munculnya pemikiran era Kartini tentang perubahan, pendidikan, dan perempuan. Oh oke, luar biasa ya. Jadi pada saat itu memang hal itu yang memang dituangkan ketika melihat dalam surat dengan teman penanya ya. Betul. Bahwa kondisi di Indonesia pada saat itu, pada zamannya memang kaum perempuan itu sangat tidak nyaman lah ya, gitu, tidak tertindas lah. Betul. Makanya dari inspirasi itu tadi yang dikatakan Pak Adi adalah bagaimana beliau mendapatkan pemikiran kan betul, gitu betul. Untuk merubah bahwa menyadari bahwa perempuan itu memiliki yang lebih sebutannya itu lebih besar perannya ya. Betul. Nah, kalau tadi bicara masalah emansipasi ya dan perempuan pada khusus umumnya, baik khusus atau umumnya ya. Nah, kira-kira seperti apa mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail mengenai kapan sih sebetulnya terjadi atau pemikiran emansipasi terceletuk gitu dari beliau, atau seperti apa keinginannya? Ya. Kembali pembahasan kita di emansipasi wanita ya. Nah, tentang emansipasi dan perempuan ini sangat erat sekali kaitannya. Nah, dalam hal ini ternyata beliau ini menuangkan kegundahannya dengan sahabat penanya yang tadi disebutkan itu ya, yang teman yang ada di Belanda ya. Oke. Ya Bapak, ya betul. Tadi belum menyebutkan. Saya ingin bertanya sebetulnya siapa sih temannya ini, misteri guest gitu ya. Betul. Nah, ternyata beliau ini kepada Nyonya Oving Surfada awal 1900, Kartini sangat menginginkan perubahan. Sebentar Bapak. Nah. Namanya tadi siapa? Nyonya. Nyonya MCI Oving Surfada gitu. Betul. Oke. Nah, awal tahun 1900 Kartini ini sangat menginginkan perubahan, tetapi perubahan itu tetap berlandaskan etika. Karena beliau ini sangat luar biasa pendidikan etika di keluarganya ya, sangat dijunjung sekali. Nah, dalam suratnya di surat berikutnya kepada Stella pada tanggal 23 Agustus 1900, kenyataan yang terjadi di dalam lingkungannya itu di mana ada feodal yang begitu merugikan kaumnya. Jadi ini yang menjadi titik puncak kegundahan Raden Ajeng Kartini ini. Dan surat Kartini yang dikirim kepada Tuan H.H. van Kol tanggal 21 Juni 1902 menyatakan bahwa cita-citanya sangat ingin dididik sebagai guru
di negeri Belanda dan caranya dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak perempuan Jawa. Jadi tidak hanya memikirkan kaum sederajatnya, tapi sudah memikirkan bagaimana beliau ingin mempersiapkan anak-anak perempuan ini tidak menjadi objek feudalisme seperti tahapan beliau. Nah, maka dari itu surat kepada Stella pada tanggal 9 Januari tahun 1901 beliau menyampaikan kecerdasan pemikiran penduduk Bumi Putra tidak akan maju secara pesat bila perempuan ketinggalkan dalam usaha ini. Nah, perempuan adalah pendukung peradaban menurut R.A. Kartini yang disampaikan suratnya tersebut. Dan surat berikutnya ternyata luar biasa sekali ya, sahabat penanya beliau ini, yaitu kepada Tuan Anton dan Nyonya tanggal 4 Oktober 1902 menyampaikan bahwa apabila kami di sini meminta, ya memohon dengan sangat supaya diusahakan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak perempuan. Kembali lagi beliau memikirkan masa depan anak-anak perempuan, tidak hanya tahapannya yang sedang berjalan. Nah, dalam surat ini Kartini berusaha keras untuk meyakinkan para lelaki bahwa pendidikan bagi perempuan bukanlah bertujuan memberikan saingan. Beliau tekankan, bukan memberikan saingan, tetapi memberikan keyakinan bahwa perempuan membawa pengaruh besar bagi bangsa ini, sehingga menjadi catatan dan sejarah bagi terbentuknya perjuangan era Kartini. Jadi dalam hal ini justru era Kartini mungkin lebih ke bagaimana memposisikan perempuan di sini bukan untuk mengalahkan laki-laki gitu ya, tapi lebih cenderung justru menjadi salah satu yang mendukung segala sesuatu kemajuan peradaban. Betul. Karena kalau kita lihat mungkin nanti kita bedah banyak hal ya. Baik. Bagaimana terus tolak ukur pemikiran era Kartini ini mengenai dan filosofi pendidikannya ya. Nah, jadi yang penting kita pahami sekarang bahwa tadi teman penanya itu bukan hanya satu ya gitu, tapi banyak teman penanya yang justru merekalah saksinya kan gitu, yang akhirnya surat-surat tersebut menjadi tadi sebuah karya ya, dan menjadi bukti catatan perjuangannya dan mungkin kegelisahan gundahan itu yang menjadi tolak ukur bagaimana keinginan era Kartini terhadap majunya kaum perempuan tersebut. Nah, Pak Adi tadi kan bicaranya masalah emansipasi ya, berarti Kartini dengan emansipasi, Kartini dengan emansipasi. Apakah surat itukah, hanya itukah yang dicurhatkan oleh beliau itu? Ya, tidak hanya sebatas itu, ternyata tadi di awal sudah jelas bahwa beliau memperjuangkan hal yang lebih luas ya. Oke, salah satunya adalah surat tentang pendidikan agama. Beliau juga sempat curhat masalah itu ya. Makanya beliau itu termasuk kaum yang sangat kritis di perempuan ya. Dan ini terbukti pada saat penuangan surat yang ia tulis kepada Nyonya Abendanon pada tanggal tepatnya 21 Januari 1901 dan menyatakan bahwa dan orang tidak boleh terlalu menyalahkan mereka yang budi pekertinya tetap jelek meskipun pikirannya cerdas benar. Nah, sebab dalam kebanyakan hal kesalahan tidak terletak pada mereka sendiri melainkan pada pendidikan mereka. Ini isi surat yang disampaikan dalam ya. Dalam isinya sekali. Sangat, maksudnya ketika kita baca di sini kita jangan melihat seseorang itu betul. Ya. Padahal pada intinya pada masa itu tidak semua ya bisa berpikir seperti itu. Ini kritis, dalam, dan subhanallah tuangan penanya itu benar-benar dari hati yang melihat kondisi saat itu. Dan keinginan Kartini ini tertulis dalam surat yang ia kirim kepada Nyonya Vankel pada bulan Agustus. Jadi pada bulan Agustus tahun kapan tuh? Tahun 1901. Nah, ini menjelaskan bahwa sama sekali kami tidak bermaksud menjadikan orang Jawa. Ini sudah mengidentifikasi ke dalam suku ya. Bahwa beliau menyatakan sebagai bangsa Jawa Eropa dengan pendidikan bebas,
bukan untuk menggeser sifat-sifat bawaan mereka sendiri, Oke, melainkan untuk membuatnya lebih halus oke. dan Hmm, luhur. Ini perkataan yang luar biasa yang beliau betul ya. sampaikan. Jadi memang beliau tidak bermaksud untuk membuat Pulau Jawa itu menjadi Jawa Eropa kan gitu, Bukan intinya seperti itu. pergeseran hal-hal seperti itu. Beliau Tapi justru masalah lebih ke tadi yang betul apa, ingin berbudi luhurnya, berbudi luhur ya, betul, betul. ingin berkarakternya, ingin menunjukkan, hello, ini perempuan loh, ini bisa loh gitu berdampingan, tapi tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Dan hal tersebut ternyata era Kartini juga mengkritik tentang pengajaran Al-Quran di masa itu, karena ini kaitannya dengan agama ya. Nah, Oke. beliau ini yang hanya belajar membaca tanpa mengerti arti dan maknanya. Ini sangat menjadi pemikiran buat beliau. Dan dalam suratnya kepada Stella pada tanggal 6 November 1899 sudah disinggung keterkaitan pemikiran tentang keagamaannya. Nah, dalam surat yang dikirim kepada Nyonya Abendanon pada tanggal 15 Agustus 1902, Kartini menulis kembali, Jangan, guru pun tidak mengerti artinya. Dan katakanlah kepada aku apa artinya. Jadi ini sebuah pemikiran dia yang dia tuangkan. Jangan-jangan ini guru pun tidak mengerti Tidak mengerti, artinya, ya hanya benar. membaca saja. Betul saja. Gitu. Jadi tadi saya mengutip betul banget ya gitu. Mungkin pada saat ini kita bisa berpikir bahwa lah kok masa sih mengajar Al-Quran, misalnya mengajar dalam pengajaran Al-Quran itu tanpa harus mengerti artinya kan Betul. gitu. Mungkin pada saat ini akan banyak orang yang bicara, tapi pada saat itu mungkin mengikuti saja ya gitu. Betul. Nah hanya pada saat itu era Kartini justru yang Betul. melalui tadi surat Pemikirannya. dan pemikirannya justru, aduh ini salah nih, kayaknya Ini- kurang greget, jangan-jangan nih gurunya pun gak Gurunya ngerti. sendiri hanya cuma Tapi bisa baca, nggak tapi tahu mungkin arti. bisa jadi ya, bisa jadi enggak juga sih, tapi insya Allah Iya, ya mudah-mudahan guru-guru ya. itu pasti luar biasa. Dan ini ternyata beliau sampaikan, nanti aku akan mempelajari apa saja. Aku berdosa. Ini terlalu suci sehingga kami tidak boleh mengerti apa artinya. Ini subhanallah Pak Miftah, kaitan pemikiran beliau tentang agama. Satu aja yang belum bahas yaitu bacaan dan artinya yang benar-benar digali. Dan ini menjadi betul. visioner saat ini. Pada saat betul. Dan menjadi saat ini ternyata Iya, betul, pegangan betul. saat ini bahwa kita belajar sesuatu tidak hanya ikro tapi harus Betul. tahu arti makna sehingga dalam pengimplementasian tidak salah kaprah. Itu mungkin Pak Miftah terkaitan pemikiran era Kartini terhadap pengajaran agama. Pengajaran agama. Nah itu kan memunculkan pandangan ya gitu, dalam arti tadi kalau kita flashback misalkan bicaranya, oh belajar itu tidak hanya membaca saja, tapi harus memahami kan gitu, harus mengerti gitu. Nah di sini Bapak mungkin bisa menjelaskan ke kita nih gitu, kira-kira pandangan era Kartini gitu, pandangan beliau tentang pendidikan agama seperti apa pada saat itu? Kembali lagi yang sedang kita bahas yaitu tentang pemikiran era Kartini mengenai agama ya. Ya, pandangan era Kartini tentang pendidikan agama, beliau menyampaikannya dalam surat-suratnya, menjelaskan yaitu kurangnya pemahaman keagamaan. Nah, Oke. Kartini sebab ia merasa tidak puas ketika melakukan sesuatu hal tanpa tahu alasannya. Jadi beliau ini ngapain ya ikut-ikutan gitu. Saya tidak mau sekedar ikut-ikutan gitu. Betul. Dan selanjutnya begitu pula ketika ia diperintah untuk belajar Al-Quran, nah tanpa tahu maknanya, ia merasa akan lebih baik katanya jika belajar dan memahami secara benar makna yang terkandung dari apa yang dipelajarinya. Ya, betul. Nah, ini sebenarnya beliau tidak menyalahkan yang sedang berjalan juga, tapi dengan ucapannya yang sangat bijak, alangkah lebih baik. Oke. Ya, Alangkah lebih baik kalau kita pun belajar dan memahami dan mengetahui artinya ya. itu Nah, penyampaian dulu yang luar biasa. Betul ya. Nah, kalau misalnya kita secara garis besar nih dari pemikiran-pemikiran yang ada tadi ya, mulai dari yang pertama mengenai emansipasi, mengenai agama dan segala sesuatunya ya, mungkin bisa dijelaskan secara lebih jelasnya kan gitu. Kira-kira pemikiran dari Raden Ajeng Kartini ini seperti apa? Gitu? Kembali lagi kita Secara ininya ya Pak ya,
secara keseluruhannya. Secara keseluruhan ya, menggali secara keseluruhan tentang pemikiran dari R.A. Kartini, yaitu pertama yaitu kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Ini yang menjadi landasan pemikirannya. Yang berikutnya itu Kartini mengungkap keinginan untuk menjadi seperti kaum muda Eropa. Jadi jangan hanya orang Eropa, orang Belanda yang ada di sini dan menanamkan pemikiran saja, tetapi kita juga sebagai pribumi harus berkembang dalam pemikiran, sehingga beliau luar biasa perjuangannya. Dan dia juga ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Tekankan kembali, menuntut ilmu dan belajar saat itu hanya diperbolehkan oleh kaum priai yang golongannya mungkin. Tapi beliau juga sebetulnya memang kaum priai ya. Iya, tapi beliau justru dari sisi perempuannya yang ingin beliau angkat. Iya, jadi tidak hanya kaum priainya tadi ya, tapi justru beliau menginginkan semua wanita atau semua perempuan yang ada, apapun golongannya ya gitu, memang maju intinya kan gitu. Dan beliau pemikirannya udah lebih maju ternyata, dengan hanya mempersiapkan dirinya dengan kaumnya saat itu yang seumuran, tapi sudah memikirkan bagaimana selanjutnya pemikiran beliau terhadap anak-anak perempuan berikutnya yang harus mendapatkan kebebasan menuntut ilmu tadi kan, dan belajar. Iya betul ya. Tadi kan Bapak bicara masalah kondisi sosial, terus keinginannya untuk menjadi seperti apa tadi? Kaum muda Eropa dalam arti kata masalah pemikirannya. Oke ya. Dan yang ketiganya tadi bicara masalah kebebasan perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Ada lagi? Ya, satu lagi yaitu ia mempertanyakan tentang berkaitan dengan agama. Kembali lagi beliau bertanya itu. Kitab suci harus dilafalkan dan dihafalkan tanpa diwajibkan untuk dipahami. Ini pemikiran yang luar biasa ya. Jadi hanya sebatas itukah gitu kan ya. Nah, sehingga dari akumulasi yang tadi sebentar. Tadi Bapak bilang kan yang penting tadi yang keempat ya, itu tadi bicara masalah menghafalkan dan juga memahami, membaca, menghafal tanpa pemakna dan artinya. Jadi harus paham ke situ ya. Betul. Gitu. Oke, luar biasa ya. Nah, sekarang Pak mungkin dari pemikiran-pemikiran atau dari surat-surat yang tadi masuk atau surat-surat yang memang kan ya namanya juga teman pena ya. Intinya kan saling balas membalas ya kayak gitu. Nah, apa yang terjadi dengan surat itu? Kok kita bisa tahu nih Pak seperti itu? Nah, ternyata jejak berikutnya beliau tidak berhenti hanya surat per surat, orang per orang. Ternyata untuk memperkuat perjuangannya beliau yang sekarang kita pelajari, yaitu beliau mengumpulkan surat-surat tersebut sehingga menjadi sebuah catatan sejarah yang terbitnya surat-surat Kartini lewat pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi yang ada di Jawa saat itu. Oke, jadi kumpulan dari surat-surat tersebut ibaratnya menjadi sebuah karya ya, sebuah buku mungkin betul. Ibaratnya diterbitkan gitu ya. Ya akhirnya semua orang tahu, termasuk akhirnya mengakui kan ya. Akhirnya ya itu tadi mengubah pandangan dari warga orang luar kepada pribumi ya. Betul. Nah, kira-kira pemikiran yang tertuang tadi yang dalam surat-surat juga berpengaruh nggak sih bagi orang luar? Maksudnya tadi kan jelas ya berpengaruh bagi orang-orang luar dari luar sampai gitu. mengakui kan ya. Tapi apakah tokoh-tokoh dari kita sendiri misalkan di pribumi sendiri apakah itu berpengaruh tidak gitu? Oke, betul, sangat perjuangan Kartini, pergerakan pasti ada benturan-benturannya kan ya. Nah, dalam hari ini pemikiran Kartini yang tertuang dalam surat-suratnya juga menjadi inspirasi ternyata. Inspirasi ya. Bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia saat itu. Wow. Antara lain nih dalam bukunya itu yaitu bagaimana tokoh ini bisa terinspirasi. Nah, salah satunya adalah W.L. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Oh iya betul ya. Iya betul. Jadi iya. Jadi maksudnya tuh kalau kita lihat dari pemikiran Kartini
yang tertuang dalam suratnya itu tadi mengubah pandangan bagi orang luar ya, Orang luar, dan juga para tokoh dan pribumi, pribumi ya dan gitu. tokoh pula gitu kan. Ya kan gitu, dan sekarang kita lihat bahwa ada lagunya ya yang kita Betul. sering nyanyikan. Iya betul-betul. Pada apa sih Pak? WR Supratman ya. Itu kan Betul. tokoh ya gitu, tokoh yang pejuang juga yang luar biasa. Oke, betul-betul. Nah, kira-kira kalau kita sekarang ingin beralihnya lebih ke masalah mengubah pandangan ya, mengubah pandangan gitu terhadap masyarakat pada saat itu, jelas ya, dari pandangan-pandangan era Kartini ini. Mungkin Pak Adi bisa menjelaskan nih kira-kira perjuangan atau langkah khususnya di sini, karena kita sebetulnya ingin bicaranya ke masalah pendidikan. Kita kerucutkan sekarang ya Pak Adi ya. Baik. Kita coba kerucutkan nih. Tadi kita bicara masalah emansipasi, tapi ujungnya juga kan ke masalah pendidikan. Betul. Kita bicara masalah belajar Al-Quran juga bisa ke masalah pendidikan. Betul. Sebetulnya tidak jauh dari apa pendidikan ya. Nah, kita kembali lagi nih ke masalah pendidikan gitu. Betul. Jadi kira-kira langkah apa sebetulnya yang dilakukan oleh beliau untuk mengubah atau yang ingin diperjuangkan tadi, bahwa ingin perempuan tuh harus begini kan gitu, inginnya begini gitu. Nah, langkah yang pertama yang apa saja gitu? Oke. Boleh ceritakan? Terkait dengan langkah-langkah yang dilakukan yang perlu kita akui oleh era Kartini, yaitu di sini bahwasannya Lewat apa tuh? era Kartini lewat sekolah perempuan. Oh, oke. Jadi ini adalah salah satu pejuang wanita pada masanya yang berpikir mendirikan sekolah perempuan. Sekolah perempuan, padahal pada saat itu perempuan tidak ada sekolah, Tidak tidak boleh. boleh. Tidak boleh, betul ya. Iya. Pada masa itu memang perempuan tidak boleh ya, memang betul kita pahami. Ya, jadi bukan ranahnya untuk pribadi lagi bebas, tapi ranahnya itu baru sudah memikirkan bagaimana perempuan ini memiliki tempat untuk mencari ilmu, mencari pembelajaran. Nah, dalam hal ini ternyata era Kartini menyampaikan bahwa perempuan tidak diperbolehkan untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi ibu rumah tangga. Ini memang menjadi catatan kegelisahan era Kartini. Jadi pada saat itu perempuan tidak diperbolehkan, ya. Itu salah satu kegelisahannya ya, Betul. pada saat itu ditemukan bahwa ya memang gitu, perempuan mah nggak usah lah Sumur, ngapain gitu. Betul. kasur, Betul. dapur. Betul. Nah itu Gitu kan mungkin ya. itu yang ingin didobrak, karena dari tadi yang Pak Adi sempat tuh di belakang-belakang mengatakan kalau justru perempuan harus adalah sebagai salah satu yang justru turut serta dalam merubahlah segala sesuatunya. Betul. Ya, nah sekarang tadi melihat dari fakta-fakta yang ada, Pak Adi bilang tadi bahwa memang pendidikan saat itu bagi perempuan tidak diperbolehkan ya. Terus ada lagi kira-kira yang dilakukan oleh era Kartini itu melalui lewat sekolah perempuan ya. Betul. Lewat sekolah perempuan ini perjuangannya seperti apa? Nah, berikutnya beliau yaitu mendobrak kondisi yang sangat memprihatinkan pada saat tersebut, yaitu dengan mendirikan sekolah khusus wanita. Oh iya, Jadi tadi ya. saking ingin Sekolah perempuan, mengangkatnya oke, sekolah wanita, derajat betul. wanita, emansipasi wanita kembali lagi berkaitan dengan wanita, beliau mendobrak kondisi tersebut dan membangun perpustakaan bagi anak-anak perempuan yang pada saat itu notabene anak perempuan yang perempuan. Ya, tadi sih Tidak- disebutkan kan dapur apa tadi? Sumur, dapur, kasur gitu kan. Iya betul. Seringkali. Itu yang didobrak sebetulnya ya. Betul. Jadi memprihatinkan kondisinya. Yang kedua didobrak dengan pemikiran bahwa perempuan harus tadi ya pendidikan ya gitu. Betul. Terus yang ketiganya tadi juga perpustakaan ya. Perpustakaan. Oke, berarti itu yang dilakukan oleh beliau saat Betul. langkah awal mungkin ya seperti Betul, itu. betul. Baik Pak Adi, menarik ya kalau kita bicara masalah perjuangan beliau, ibaratnya gitu ya. Nah sekarang masih berkaitan dengan masalah pendidikan, itu yang memang kita bahas hari ini ya. Kira-kira konsep pendidikan menurut beliau itu seperti apa? Ini bicara tentang konsep yang beliau tekankan terhadap pendidikan, bahwa tidak sembarangan ya. Ternyata pada situ tuh beliau udah berbicara konsep kedepannya saat ini dan yang akan datang. Nah, yang beliau tuangkan yaitu pendidikan merupakan salah satu alat yang digunakan untuk membuka pikiran masyarakat ke arah modern.
bicaranya udah ke arah modern. modern, ya. Oke. Berikutnya, pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Betul. Tatanannya udah luar Jadi biasa sekali. searah ya Iya. gitu, betul. Dan, Sama gitu, sederajat gitu ya. Dan persamaan pendidikan adalah salah satu bentuk kebebasan kepada kaum perempuan. Nah, ini luar biasa luar biasa, konsep-konsepnya. Nah, kira-kira kalau tadi bicara konsep ya tadi itu sudah terarah, sudah sangat kalau kita lihat gitu ya greget. Nah, kalau tujuan pendidikan perempuan itu sendiri seperti apa menurut beliau? Yang beliau gaungkan yaitu memiliki tujuan yang jelas ya, yaitu menjadikan kaum perempuan sebagai perempuan yang cakap, baik serta mandiri. Baik, mandiri, yang sadar akan panggilan budinya, sanggup menjalankan kewajibannya dalam masyarakat. Jadi cakap, baik serta menyadari dan sadar akan panggilan budinya untuk menjalankan kewajibannya. Jadi tidak sembarangan ternyata ya untuk mencanangkan tujuan-tujuan di dalam pendidikan perempuan, khususnya di perempuan ya Pak Miftah ya. Dan ini merupakan tujuan berikutnya, yaitu seorang ibu yang terdidik itu akan memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Seperti kita ketahui ya, pendampingan ibu itu luar biasa terhadap perkembangan terutama pendidikan bagi putra-putri kita semuanya. Dan ini sudah dipikirkan jauh-jauh oleh pemikiran R.A. Kartini di dalam tujuan pendidikan. Nah, dari keinginan Kartini ya gitu, saat itu ingin menjadikan perempuan yang cakap ya, terampil dan tadi ya seperti Pak disebutkan. Nah, kira-kira secara garis umumnya kita tarik nih gitu. Dari sekolah dari R.A. Kartini itu sebetulnya seperti apa aja? Mungkin lebih ke dalamnya itu seperti apa aja gitu. Baik Pak Miftah, terkait lebih dalam lagi pembelajaran yang diberikan di dalam sekolah yang dibangun oleh R.A. Kartini khususnya untuk sekolah perempuan itu ya. Ini adalah sekolah R.A. Kartini pertama kali dibuka oleh R.A. Kartini dan Rukmini, yaitu pada tahun 1903. Dan ini sekolah ini dikhususkan untuk para wanita, karena luar biasa perjuangannya betul. Dan materi yang diajarkan. Nah, materinya apa itu? Berupa membaca, menulis itu udah dasar sekali dan memang harus dikuasai ya. Dan menjahit dan lainnya. Dan ini lebih menyorot lagi yaitu pendidikan budi pekerti dan agama. Berarti betul-betul bahwa perempuan itu justru tadi yang kalau kita bicara tadi kan sempat nyinggung tuh masalah sumur apa kan gitu ya. Sumur dapur kasur ternyata ini. Nah, justru masalahnya di sekolah ini malah justru dibekali lebih ya gitu. Bicara membaca, terus menulis, terus menjahit. Betul. Ya, terus banyak lagi yang lainnya ya. Dan yang lebih tadi Pak dibilang pentingnya budi pekerti juga ya gitu dan agama. Berarti memang betul disiapkan. Karena tadi mengulas di poin kedua perempuan lah yang nanti akan membesarkan anak calon-calon pemimpin, betul kan, mendampingi calon-calon pemimpin bangsa. Terus apa lagi Pak Diki? Dan ini menjadikan keterbukaannya jalan untuk pemikiran R.A. Kartini dari poin-poin yang tadi saya sampaikan. Ini sehingga semakin berkembang. Jadi keterampilan tadi menjahit, berkembang lagi mungkin keterampilan yang lain yang harus dikuasai oleh kaum perempuan. Kalau kita bicara ya tadi sangat luar biasa menarik pemikiran beliau ya. Kira-kira, nah yang saya sempat sih membaca masalah pertemuan beliau ini dengan salah satu tokoh agama ya. Kalau tidak salah ini yang berkenaan dengan terjemahan Al-Quran atau apa gitu. Nah, saya lupa nih gitu ya. Pak Adi boleh nanti menjelaskan pertemuan dengan siapakah sebetulnya R.A. Kartini ini gitu ya, yang pembahasannya mengenai terjemahan. Saya sempat membaca sekilas tuh Pak Adi. Dan tapi mungkin di sini juga Bapak dan Ibu atau bahkan siapa aja yang menyaksikan ini ada juga yang tidak tahu kan gitu. Di sini mungkin minta tahu biar kasih tahu lah gitu.
ada keterkaitan apa nih dengan tokoh salah satu ini gitu? Baik, Boleh baik, disebutkan siapa nih Baik, tokohnya? Pak Miftah, ini literasi Pak Miftah udah luar biasa sekali ya, sehingga mengingatkan kembali yang namanya sejarah lewat literasinya. Nah, betul, Pak Miftah, bahwa keterkaitan yang kita bahas tadi adalah pemikiran RKT ini tentang agama gitu kan, cuma secara umum. Ternyata di balik itu semua, keterkaitan RKT ini ternyata ada yang luar biasa, yaitu dengan Kiai Soleh Darat dengan kitab terjemahannya Al-Quran yang pertama. Dan ini adalah adanya sebuah kekecewaan sebab tidak bisa awal mulanya ya. Betul, kegundahan kembali tentang apa yang disampaikan agama pada Gini, saat itu. jadi kalau kita melihat ketika ada orang yang merasa kecewa, pasti orang itu akan kritis gitu ya. Betul. Karena dari beliau itu merasa ada sesuatu yang salah nih gitu ketika membaca yang tadi pemahaman Al-Quran, pembelajaran ya, pengajaran Al-Quran tanpa harus tahu arti kan gitu. Bagaimana bisa mengimplementasikan gitu. makna dan artinya sudah tidak paham. Yang akhirnya beliau sebelumnya mungkin bertemu ini dengan salah satu tokoh ya, tokoh agama ya, Kiai siapa? Kiai Soleh Darat. Soleh Darat. Dan ini tercantum di kitab terjemahan Al-Quran yang pertama. Dan ini adalah adanya sebuah yang saya tadi garis bawahi adalah kekecewaan sebab tidak bisa mengerti maksud ajaran agamanya tentang pemahaman, kalau tidak pemahaman ya intinya lebih ke dalam dengan apa yang dibaca di dalam kitab Allah. Berarti harus ada gimana nih biar kita paham, biar tahu, berarti ada terjemahan kan gitu. Nah, kalau tidak salah beliau ini teman pamannya ya gitu. Teman pamannya ya. Jadi memang kebetulan teman pamannya dan curhatlah beliau kepada temannya ini ya. Nah, kira-kira catatan tentang tadi Mbak Soleh Darat ini kan gitu, menyinggung atau mengisyaratkannya tuh bahwa seperti apa gitu. Betul. Nah, catatan tentang bagaimana Mbak Soleh Darat menyinggung atau mengisyaratkan seorang Kartini sebagai muridnya dapat dilihat dalam pembukaan kitab Tafsir Faudul Rahman karya Mbah Soleh Darat dalam bahasa Jawa. Ini udah dilibatkan lagi tentang bagaimana pengolahan tersebut menjadi bahasa Jawa yang notabene emang saat itu berada dalam perjuangan suku Jawa. Jadi sangat ini ya, maksudnya ya kita betul-betul paham. Jadi saat itu ditafsirkan atau diterjemahkannya ke bahasa Jawa. Jadi intinya warga Jawa bisa memahami ya apa isi yang ada dalam Quran kan. Betul. Nah, kalau misalkan pengaruh dari hasil pertemuan, hasil pertemuan antara R.A. Kartini dengan Kiai siapa? Darat. Ya, Soleh Darat ini kira-kira seperti apa gitu yang pengaruhnya terhadap Kartini? Ya, yang jelas setiap kali pertemuan dengan siapapun akan membawa pengaruh, apalagi ini tokoh-tokoh pemikir yang luar biasa saat itu. Satu pemikir dari perempuan, satu pemikir agama bergabung dan menjadi bahan kritisan oleh R.A. Kartini. Nah, Kiai Soleh Darat telah membuka wawasan Islam Kartini secara pribadi ya, secara individunya, bahwa Kiai Soleh Darat ini membuka hatinya ya, spiritualitas R.A. Kartini. Dan Al-Quran yang demikian suci dibuka maknanya sehingga Kartini dapat lebih memahami. Dan Kartini telah mengunggah kesadaran Kiai Soleh Darat untuk melakukan pekerjaan besar menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa dari bahasa Arab ya, notabene orang Jawa. Hasil pemikiran Kartini kita ubah gunakan bahasa Jawa, dan melalui terjemahan itulah Kartini menemukan ayat yang amat menyentuh nuraninya, yaitu orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya. Ini pemikiran menjadi sebuah pemahaman dan menjadi pembelajaran yang bermakna yang sudah diterapkan oleh pemikiran R.A. Kartini yang diterapkan saat ini.
Oke, baik. Tadi kalau terinspirasi dari salah satu ayat ya gitu, bahwa tadi apa Pak dibilang tuh orang-orang beriman dibimbing Allah dari gelap menuju cahaya terang ya gitu. Itu menginspirasi sebetulnya. Nah kalau sekarang saya ingin mengetahui nih keterkaitan gitu, atau bagaimana sih sebetulnya pemikiran atau filosofi dari era Kartini ini dengan kurikulum sekarang nih gitu ya. Terus kira-kira yang bisa menjadi sebuah inspirasi buat kita sebagai pendidik misalkan kepada anak seperti apa? Ya, terkait pemikiran yang disampaikan oleh era Kartini yang terintegritas ke dalam kurikulum saat ini, gitu kan ya. Dan itu adalah hasil dari proses pemikirannya, gitu kan ya, yang ada manfaat untuk di zamannya saat ini. Salah satunya yaitu beliau memberikan pemahaman tentang pemikiran keterampilan, bahwa saat itu perempuan hanya sebatas keterampilan dapur, sumur, kasur. Begitu juga dengan posisi pendidikan yang boleh hanya oleh kaum laki-laki kaum saja. Laki-laki, ada itu juga priai gitu kan ya. Nah, dia dobrak gitu kan ya. Akhirnya banyak sekali saat ini yang tertuang di dalam kurikulum pemikiran tersebut, di mana posisi anak-anak kita, putra-putri calon pemimpin bangsa kita memiliki kebebasan dalam mendapatkan keterampilan tersebut, disesuaikan dengan bakat dan minat dan potensinya. Betul, potensinya. Sehingga tidak ada lagi pembatasan bahwa perempuan hanya menjahit, bahwa laki-laki nyanggul. Tidak. Sekarang udah yang namanya mendapat hak yang sama. Betul. Contoh, mungkin kita tahu dan mengalami sendiri bahwa anak punya kapasitas sebagai atau kompetisi ya. Bagaimana itu? Potensi dan satunya ya. Potensi dirinya untuk menjahit. Oke, nggak masalah, walaupun cowok gitu, walaupun cewek gitu ya, perempuan laki-laki, nggak masalah, silahkan. Selama itu bisa memberikan kebahagiaan, keselamatan, dan kebermanfaatan tentunya. Iya, betul. Kan manfaat dan selamat. Dan ini menjadi pejawantahan atau implementasi dari pemikiran, salah satunya pemikiran kayak gitu ya. Atau ada lagi yang namanya perempuan menjadi polwan, menjadi abri, apa saja. Yang lebih ke fisik juga boleh ya. Kenapa enggak kan gitu? Ini yang saat ini sedang kita tanamkan dan kita implementasikan di dalam kurikulum. Itu salah satu poin saja ya. Mungkin banyak poin lain yang hasil pemikiran yang terintegritas ke dalam kurikulum saat ini yang kita gunakan. Oh iya betul ya. Tadi ada salah satu tuh yang dikutip yang di sekolah ya pada saat itu tuh mengenai budi pekerti tuh Pak gitu. Betul. Ya. Jadi termasuk dia betul kan ya. Betul. Beliau juga tidak dalam arti kata di sini tidak ingin menjadi yang dalam arti kata membuat gitu persaingan. Terus masalah budaya juga bukan bermaksud untuk negara Eropa Jawa Eropa atau apa kan gitu. Nah itu kan tidak seperti itu. Dengan kata lain beliau juga tetap memikirkan masalah kebudayaan kan gitu. Lingkup betul. Adatnya dan moral. Itu yang saya tekankan, yang saya tadi dengar dari Pak Adi itu mengenai itu gitu. Bagaimana kita gitu atau beliau itu lebih menekankan meskipun gitu beliau berpendidikan perempuan memiliki kedudukan yang sama, tapi tetap masalah adabnya juga masalah sebagai perempuan. Ya sebagai perempuan. Ya. Terus satu lagi apa tadi mengenai kecakapan itu loh Pak. Gitu. Kecakapan hidupnya yang dapat tidak membuang beliau sebagai layaknya perempuan, cakap sebagai perempuan, cakap sebagai pendidik, cakap sebagai apapun sesuai dengan potensinya, dan tidak menghilangkan sosok sebagai perempuannya dengan kewajiban-kewajibannya. Itu yang sangat luar biasa. Betul. Dan menginspirasi ke sana, ruang lingkupnya itu lebih ke masalah bagaimana kita menjadi warga dunia tapi tetap warga memiliki inspirasi kepada masalah budaya gitu Pak. Betul, tetap tidak melepas hal tersebut sebagai catatan bahwa
beliau tetap memperkuat bahwa sebagai masyarakat sukunya, masyarakat secara nasional, betul Secara nggak? nasional, Betul. betul. Dan masyarakat Betul. secara internasional dari pemikiran-pemikiran. Ya, betul. Oke, sekarang gini Pak Adi, tadi kan bicaranya masalah bagaimana mengintegrasikan kan gitu, atau berpengaruh, ibaratnya setiap pemikir ini gitu, beliau itu kan seorang pemikir ya gitu, memiliki pengaruh yang besar terhadap pendidikan. Tadi sudah diketahui bahwa ada bisa diintegrasikan kan gitu, beberapa bisa diaplikasikan, termasuk masalah minat bakat yang tidak melihat gender kan gitu ya. Tidak dibatasi mau laki-laki mau perempuan, siapapun ketika memiliki kesadaran diri dan potensinya, bakatnya, dan menyadari hal itu bahwa ini yang saya suka, just do it kan gitu ya. Lakukanlah kan seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu yang bisa menjadi salah satu yang bisa menjadi kita ambil ya dari inspirasi atau dari filosofinya R.A. Kartini. Hasil pemikirannya. Iya, betul ya, hasil pemikirannya. Jadi bisa kita simpulkan nih gitu, bahwa dewasa ini bukan hanya dalam pendidikan, tapi bukan hanya dalam kehidupan kan pendidikan, tapi lebih luasnya justru ke kehidupan secara umum. Karena di sini filosofi beliau atau keinginan beliau dengan merubah itu justru menjadikan negara kita juga lebih baik. Banyak sekarang anak-anak Indonesia tumbuh menjadi seorang pemimpin yang hebat karena ada seorang wanita hebat mendidik di rumah. Betul ya? Betul. Itu kan awal gitu. Ibaratnya anak-anak yang memang ibaratnya baru mau belajar kan gitu. Kalau misalnya dididik dengan orang yang tepat, oleh ibu, seorang wanita yang cerdas, di sini pasti akan menjadi manusia yang dan baik, itu merupakan wujud R.A. Kartini saat modern saat ini gitu ya. Hasil perjuangannya, dan ini sangat luar biasa. Bahkan mungkin kedepannya bisa mendampingi generasi calon pemimpin masa depan melalui pemikiran-pemikirannya, dan terbentuklah Kartini modern saat ini. Betul. Keren. Jadi hebat ya. Gitu, bahwa perempuan bisa menjadi apa saja, menjadi siapa saja. Kan kayak gitu. Dan hal itu cikal bakalnya pemikirannya sebelumnya memang dari kritisnya R.A. Kartini. Luar biasa, kasih tepuk tangan dan luar biasa R.A. Kartini. Pak Adi, jadi gini, sedikit kan kita sudah membedah semua ya. Kami ucapkan juga terima kasih nih Pak Adi sudah hadir di sini, menemani kami di sini ya. Dan harapannya apapun yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat ya gitu. Pak Adi sering-sering main ke sini, nanti kita alhamdulillah luar biasa ya. Sehat terus ya Pak Adi ya. Amin. Terima kasih doanya. Iya betul. Ada satu kata mungkin buat perempuan. Enggak deh, kayaknya kalau kita bicara R.A. Kartini kenapa harus perempuan? Kan tadi katanya udah sederajat ya. Atau derajat dalam hal ini adalah kalau kita tarik garis ya, sederajat yang dimaksud di sini adalah dalam hal hak kan kayak gitu, tapi tidak dalam konteks bahwa secara kebutuhan atau secara apanya tuh bicaranya Pak Adi. Maksud saya tuh tetap perempuan dengan hakikatnya dan perempuannya ya. Wow, luar biasa. Berarti perempuan dengan bisa menjadi siapa saja, melakukan apa saja tanpa terlepas sebagai kodrat dan hakikatnya sebagai perempuan. Luar biasa. Terima kasih Pak Adi sekali lagi sudah hadir di sini, dan tentunya semoga apapun yang kita diskusikan atau yang kita cakap di sini gitu ya, yang kita buat cakap di sini itu bisa bermanfaat lah ya gitu. Oke, baik. Harapannya seperti itu. Kalaupun misalkan Bapak dan Ibu guru di sini bolehlah kita sharing-sharing di sini ya, nanti gitu ada waktunya. Nah, terima kasih, itu saja. Kami ucapkan kita salaman dulu Pak Adi. Kalau udah salaman tuh kan getarannya beda. Jadi kami dari kelompok nih. Jadi ada tim sebetulnya ya di sini, bukan hanya Pak Adi sebagai narasumber di sini. Saya di sini sebagai entahlah saya siapa ya gitu. Di sini juga ada tim hebat kita ya. Tim hebat kita di sini. Kartini saat ini. Kartini Kartono, jadi Kartini dan Kartono. Betul ya. Iya. Kakak. Betul.
Gini aja, kita undang dulu ya teman kita sebelum nanti kita tutup sama-sama. Tim hebat kita. Jadi di sini ada yang menjadi narasumber yaitu Pak Adi, Pak Adi Sanusi. Saya sendiri menjadi entah jadi siapa saya ya, nama saya Miftah Dia Farudin, dan sebagai tim senario ya, baik itu apa tuh namanya tuh? IT-nya. Ya betul, dan membuat sebuah skenario gitu, skenarionya gitu ya. Waktu 5 menit. Ya, coba minta deh, Coba. minta. Tampil. Nah, di sini ke belakang lewat sana biar terlihat. Oke. Jadi Ya. Bapak Ibu hebat, Nah, inilah ini tim kami. tim kami, Tim podcast tim kelompok podcast. 5. ada Ibu Yanti. Ya, ada Maidina. Oke, Bu Dina. Kayaknya nggak kelihatan deh Bu di situ. Geseran dikit. Nah, Ini terima kasih. perwujudan era Kartini saat ini yang selalu berjuang untuk peradaban dunia yang lebih maju lagi. Ya, inilah pemikirannya. Kita bisa bersama-sama di Betul. sini. Oke, terima kasih sekali lagi. Kami dari kelompok apa ini? Kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.